Pak Mahfud, dalam sepekan terakhir ini, gedung DPR itu, anggota DPR di Senayan itu jadi sorotan, Pak. Terutama oleh akademisi dan masyarakat sipil. Karena DPR merevisi peraturan DPR nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib. Nah, di dalam tata tertib itu ada satu pasal yang ditambahkan, yaitu pasal 228A, yang kira-kira menyebutkan di sini, Pak, bahwa DPR bisa mengevaluasi semua pejabat negara yang ditetapkan dalam rapat paripurna DPR. Ini kan jadinya konsekuensinya bisa banyak sekali. Ketua KPK, Ketua MA, Ketua MK, Ketua KPU, dan segala macam itu bisa dievaluasi setiap saat oleh DPR. Apa pandangan Pak Mahfud? Ya, mungkin agak berlebihan ya, meskipun sebenarnya tidak punya konsekuensi ketatanegaraan. Tidak punya konsekuensi ketatanegaraan. Tidak punya konsekuensi ketatanegaraan. Berlebihan itu dalam pengertian DPR melakukan evaluasi secara berkala maupun tidak berkala, itu ya, dalam RDP biasa misalnya yang sudah rutin, itu memang mempunyai hak untuk melakukan itu, dimuat atau tidak dimuat di dalam tata tertib. Untuk melakukan evaluasi? Iya, untuk melakukan evaluasi, dimuat atau tidak dimuat di dalam tata tertib, itu tugas DPR. Kan di dalam Undang-Undang Dasar itu disebutkan di dalam pasal 20 bahwa DPR itu mempunyai fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. Nah, fungsi pengawasan ini kan berarti melakukan evaluasi kan, kalau berorganisasi. Jadi evaluasi itu bagian dari pengawasan? Iya dong. Kan kalau kita belajar ilmu organisasi atau manajemen kan dikatakan itu organisasi itu kan nanti geraknya dimulai dari perencanaan, ya kan? Pelaksanaan, pengawasan. Di dalam pengawasan ini ada evaluasi, monitoring, evaluasi, dan sebagainya kan ada di situ sebenarnya, ada di pengawasan. Sehingga menurut saya itu berlebihan. Dan berlebihan keputusannya atau berlebihan komentarnya? Berlebihan membuat ketentuan baru seperti itu. Karena ada atau tidak ada hal seperti itu, DPR bisa melakukan dalam rangka fungsi pengawasannya. Cuma tentu tidak mengikat juga, ya, tidak mengikat juga karena hasil evaluasi itu kalau berakibat pada pencopotan jabatan itu ada undang-undangnya sendiri, sedangkan tata tertib DPR itu kan jauh di bawah undang-undang, ya kan? Ya. Tata tertib DPR itu kan sebenarnya masih di bawah undang-undang, di bawah Perpu, di bawah PP bahkan. Karena tatib DPR itu hanya berlaku internal untuk DPR. Tapi dalam pasalnya itu disebutkan Pak Mahfud bahwa ini mengikat, Pak. Di ayat 2 kalau nggak salah. Pak Mahfud baca dulu ya, saya tunjukkan pasalnya ya. Setelah itu Bapak komentari lebih jauh lagi. Ini Pak, ini revisi peraturan DPR nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib. Pasal 228A ayat 1, dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan dan menjaga kehormatan DPR terhadap hasil pembahasan komisi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 227 ayat 2 sebelumnya, DPR dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap calon yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR. Itu ayat 1-nya, Pak ya. Ayat 2, hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat mengikat dan disampaikan oleh komisi yang melakukan evaluasi kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Bagaimana, Pak? Ya, mengikat itu klaim sepihak dari DPR. Karena kalau sudah menyangkut pencopotan jabatan, ya, itu ada undang-undangnya sendiri, tidak tunduk pada tata tertib DPR. Bahwa DPR merekomendasikan itu, tetapi tidak mengikat ia. Diperhatikan, is oke. Dalam beberapa kasus, DPR sudah resmi memutuskan misalnya untuk mencopot seorang menteri, Bu Rini Suwandi ya, Rini Suwandi dulu kan pernah. Dulu zaman Pak, zaman Pak Jokowi periode pertama. Pak Jokowi sudah tidak akan dilayan DPR, minta dipecat dan sebagainya, tidak dipecat juga tidak apa-apa, tidak mengikat gitu. Nah sekarang pun kalau mengikat, tata tertib DPR itu tidak mengikat presiden. Yang mengikat presiden itu hanya undang-undang dan undang-undang dasar gitu. Nah, oleh sebab itu menurut saya agak berlebihan juga kalau sampai membuat ini, dan yang menanggapi juga menurut saya berlebihan sih. Karena Anda mau apa? Misalnya mau mencontohkan BPK misalnya. BPK karena tidak cocok dengan DPR lalu direkomendasikan agar pejabat ini dicopot. Nggak bisa. Pemberhentian anggota BPK itu syaratnya 1 kalau pensiun, 2 meninggal dunia.
Yang ketiga mengundurkan diri. Itu diatur dalam undang-undang BPK? Ada di undang-undang BPK. Undang-undang BPK ada. Sama dengan di MK. Kalau itu tadi meninggal dunia dan sebagainya itu kan dengan hormat ya. Tapi ada yang tidak dengan hormat. Karena misalnya dihukum pidana yang telah mempunyai kekuatan tetap dan sebagainya gitu ya. Jadi pencopotan anggota DPMA, BPK, MK, Komisi Yudisial dan lain-lain itu ada undang-undangnya sendiri. Bahkan pegawai negeri sipil pun yang bukan pejabat itu syarat-syarat pemberhentiannya tidak diputuskan oleh DPR. Artinya sejauh manapun evaluasi dilakukan oleh DPR itu tidak berakibat pada pencopotan nanti karena masing-masing ada undang-undangnya di pencopotan itu. Tidak bisa berakibat. Tidak mungkin sampai kepada pencopotan. Tidak mungkin sampai pada pencopotan kecuali itu hasil rekayasa antara misalnya eksekutif dengan DPR. Presiden misalnya ingin dong saya mau memecat itu tapi tidak ada alasannya. Nah gitu kan. Lalu presiden bisa. Oh itu karena ada usul DPR, saya menggunakan hak prerogatif bisa, tetapi tetap tidak mengikat apa yang diputuskan oleh DPR itu. Gimana cara mengikatnya DPR? Kan cuma tata tertib. Berarti tidak ada perbedaan dong Pak antara diatur dengan tatib dengan yang sebelumnya tidak diatur dengan tatib karena konsekuensi kepada pencopotan tidak ada. Tidak ada secara politis, secara yuridis, secara psikologis saja orang menganggap wah DPR udah berlebihan dan sebagainya. Oleh sebab itu lalu saya berpikir nih jangan-jangan ini bagian dari upaya mengalihkan isu. Kan manajemen isu kita seperti domino kan akhir-akhir ini muncul ditutup dengan ini berikutnya ditutup dengan ini ditutup sampai menumpuk tidak jelas. Oh Pak Mahfud menduga ada upaya ke situ ya? Ini ya bisa saja kan teorinya kan orang bisa. Jadi ramai memperhatikan ini kasus-kasus besar yang belakangan digugat itu menjadi pelan-pelan menjadi tertutupi. Bisa aja kan misalnya kalau kita berbalik ke belakang ya, ini kasus DPR ini, tatib DPR ini bisa saja untuk menutup isu pagar laut. Kan meredup nih pagar laut, tapi tidak meredup benar, ditutup lagi dengan isu gas LPG, ya kan? Iya. Ini pagar lautnya semakin hilang gitu kan? Itu bisa aja, bisa saja. Artinya kalau kita mau berpikir politis seperti itu. Ya, saya ingin memfollow up yang dugaan Pak Mahfud ini, karena ini menarik juga. Jangan-jangan memang ini pengalihan isu. Tapi sebelum ke sana Pak, saya masih mau bertahan dengan ini lagi. Karena begitu ramainya gugatan publik terhadap ini. Itu artinya apa Pak? Berarti nanti, kalaupun misalnya ini dianggap, tatib ini dianggap sebagai sesuatu yang bermasalah, ya seperti umumnya menyampaikan, meskipun Pak Mahfud mengatakan tidak akan sampai ke sana, bagaimana merevisi? Masih mungkin nggak ini perjalanan ini dianulir misalnya pakai mekanisme apa gitu? Nggak bisa pakai mekanisme peraturan tata tertib DPR itu hanya bisa dicabut sendiri oleh DPR atau pengujian peraturan perundang-undangan judicial review yang di bawah peraturan pemerintah itu diuji ke Mahkamah Agung, bukan ke Mahkamah Konstitusi. Itu bisa di judicial review. Jadi ya sebenarnya sih itu hanya akan menjadi masalah ketika terjadi permainan politik ya antara misalnya pemerintah atau presiden ingin menyingkirkan seseorang lalu meminjam tangan, dulu kan DPR ini, lalu presiden berdasar hak prerogatif saya setelah mendengar suara-suara dari wakil rakyat yang sah meskipun itu tidak wajib ditaati lalu nanti. Tapi menurut saya tidak perlu itu juga kalau presiden mau melakukan itu. Bisa dengan cara-cara politik yang lain sehingga menemukan jalan yuridis. Namanya presiden itu kan kuat sekali ya di dalam konstitusi kita. Oleh sebab itu saya sama sekali tidak mengira bahwa ini adalah salah satu permainan dari presiden, dari eksekutif. Karena kalau presiden mau melakukan itu, tidak perlu tata tertib DPR kok. Presiden itu kuat, gitu. Jadi segede-gedenya isu ini, Pak Mahfud meyakini ibu bukan desain dari Prabowo, bukan maunya presiden, gitu ya? Menurut saya, Prabowo kalau mau melakukan, mau menjata orang atau apa, kan tidak perlu tangan DPR, memang bisa kok. Dia kan, gitu. Itu bisa berarti sebaliknya, bisa digunakan orang suatu saat untuk mengepung Prabowo, kan bisa. Namanya tata tertib seperti itu, kan bisa kan? Misalnya partai-partai di sana bersepakat ini, lalu Pak Prabowo punya orang yang sangat kuat,
oh di apa namanya, misalnya disayangi atau di apa dilindungi, lalu DPR bikin tata tertib, menggunakan tata tertib bahwa ini presiden nih keliru, harus diluruskan dengan ini, bisa saja karena itu bagian dari pengawasan kan. Tetapi itu tetap politis, bukan prosedur yuridis. Poinnya menurut saya, ada atau tidak ada tata tertib yang seperti ini, DPR memang berwenang dan berhak melakukan pengawasan, termasuk merekomendasikan apapun. Poinnya lagi, rekomendasi apapun dari DPR, ya bisa saja ditolak oleh Presiden. Kan sudah banyak. Nah, kalau misalnya begitu Pak, memahami pasal 228 ayat 2 misalnya, saya membayangkan karena sudah ada itu, lalu setiap saat nanti misalnya DPR bersepakat mengirim surat kepada Presiden, ini Ketua Mahkamah Konstitusi, karena dia salah satu utusan dari DPR, kita minta Presiden untuk mengembalikan ke DPR. Sangat mungkin dong begitu Pak, dia mengirim surat kepada Presiden dan Presiden menyetujui. Nah kalau itu nggak bisa, karena di dalam undang-undang ya, pemberhentian anggota atau hakim MK itu yang dari manapun tuh alasannya tetap dua. Satu kalau mekanisme dengan hormat, satu karena pensiun. Tetap mengikuti undang-undang itu? Iya dong, karena pensiun atau mengundurkan diri atau sakit menaun yang menurut undang-undang tidak bisa lagi melakukan itu. Lalu yang kedua tidak dengan hormat karena dia melanggar undang-undang dan dijatuhi hukuman pidana misalnya. Itu tanpa usul DPR. Siapa itu yang menetapkan? MK berkali-kali melakukan itu. Yang menetapkan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dulu tahun 2014 bulan Oktober gitu kan ketua MK diberhentikan oleh MK bukan oleh DPR. Saya minta maaf, Pak Akil Mukhtar itu kan yang memberhentikan MK ya. Waktu itu MK yang dibentuk dicurigai masyarakat. Oh itu untuk melindungi Pak Akil Mukhtar agar dia tidak diadili pidana. Saya waktu itu di MK saya bilang justru ini untuk menyerahkan ke pidana. Karena kalau diproses pidana lalu tidak diberhentikan dulu, di dalam akan ada komplikasi, ya kan? Terus diberhentikan lalu pidananya masuk. Bisa. Sesudah itu Patrialis Akbar juga diberhentikan. Lalu yang terakhir Anwar Usman juga diberhentikan oleh MK. Bukan atas usul DPR. Jadi artinya kritik publik ini terutama akademisi bahwa terjadi kekhawatiran ada pelampaui kewenangan menyeberang gitu ya. Harusnya peraturan mengatur ke dalam tapi kemudian ini diatur lalu melampaui kewenangannya keluar. Itu tidak usah dikhawatirkan karena tidak akan mungkin terjadi pencopotan. Kalau saya tidak khawatir tetapi saya maklum karena selama ini DPR itu sering overdosis, kan gitu kan. Jadi publik mulai curiga terus, berbuat apapun curiga, karena banyak permainan dilakukan di sana secara tidak fair. Bisa saja itu nanti dipolitisir dari sana kan, gitu orang. Kan yang paling gampang ketika MK memutus bahwa larangan menjadi gubernur dan calon wakil gubernur itu harus sesuai dengan undang-undang, tidak ikut MA. Kan DPR waktu itu mau menokangi lagi, hanya sehari langsung bersidang. Katanya pokoknya kita tentukan ikut MA atau ikut MK, terserah kita. Ketika diributkan, itu harus ngubah undang-undang. Undang-undangnya sudah ada usul dari Presiden tanggal 20 Januari. Peristiwanya 20 Agustus kok suratnya 20 Januari, kan tidak masuk akal. Nah, karena itu lalu rakyat curiga lagi nih kayak gini nih, para akademisi dan sebagainya. Padahal itu tidak punya apa-apa kalau Presiden bilang enggak, ya enggak juga. Saya sekali lagi nyebut contoh Rini Sumarno. Kan oleh DPR resmi ditolak. Kami tidak menerima menteri ini, tidak ngakui bahwa ini menteri yang sah. Tapi Rini itu kan di bawah ya, bidang yang sama eksekutif. Sama aja. Ada undang-undang untuk memberhentikan seorang menteri itu ada undang-undang, bukan ditentukan oleh DPR. Bukan oleh DPR. Ada undang-undang untuk apapun alasan DPR mengatakan ini begini. Iya, tidak bisa. Undang-undang yang jadi patokan ya. Iya, Panglima misalnya tidak bisa dong diberhentikan oleh DPR kecuali Presiden ingin memberhentikan baru minta pertimbangan DPR kan gitu. Tetapi tidak boleh DPR yang memberi pertimbangan dan usul sebelum presidennya merasa tidak ingin memberhentikan Panglima atau Kapolri. Ya. Bisa itu dilakukan di balik forum-forum resmi, bicara di misalnya lobby dengan Presiden, Pak ada begini nih suara begini. Nah Presiden bisa begitu. Tapi tetap menggunakan undang-undang prosedurnya gitu. Tapi kalau menjadi urusan formal lalu Kapolri harus ganti, Panglima harus ganti, tidak bisa. Oke Pak,
Sekarang saya menanjak kepada apa yang tadi Pak Mahfud sampaikan, bahwa jangan-jangan ini skenario untuk mengalihkan perhatian rame-rame ke DPR karena sedang ada kasus. Nah, mumpung ada itu Pak, dugaan Pak Mahfud, saya ingin mengulang lagi kepada Pak Mahfud. Ada kan banyak kasus-kasus besar Pak, yang sering kita bicarakan, tapi saya ingin Pak Mahfud mencermati lagi. Nomor 1 kasus Zarof Richard Pak. Itu kan sudah 4 bulan lebih nih sampai ke sini. Kalau nggak salah minggu ini masuk pada tahap persidangan, tapi kita nggak mendapatkan informasi yang signifikan. Apa pandangan Pak Mahfud tentang pengusutan kasus ini sampai sekarang? Ya, banyak yang tersembunyi, nampaknya banyak yang ingin dilindungi di situ. Kasus Zarof Richard itu di dalam persepsi publik yang muncul karena langkah penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung yang sangat tegas waktu itu dugaannya kan melibatkan banyak hakim. Karena di dalam kesimpulan-kesimpulan umum yang muncul dari pendapat jaksa itu tuh kan disiapkan untuk perkara, untuk banyak perkara dan sebagainya. Nah, sekarang yang muncul justru pengadilannya udah mau mulai, saya kira hari-hari ini ya. Iya, pekan ini Pak. Pekan ini yang muncul hanya Zarof Richard. Itu ingin melindungi banyak orang. Kalau dalam persepsi publik ini harus dibuka. Uang sebanyak itu dari mana aja ke mana aja. Karena untuk membuktikan bahwa Zarof ini adalah seorang penjahat yang bisa saja menjadi pengalur, karena pengadilan sendiri kan terbukti kotor. Ini kan munculnya Zarof Richard itu kan dari Tanor, ya, dari Tanor kan. Ronald Tanor, dia dibebaskan, lalu hakimnya bilang memang tidak terbukti bersalah, kepala pengadilannya membela bahwa ini para hakimnya patriotik kan gitu kan, hakim yang baik, tidak mungkin korupsi. Ternyata terbukti korupsi. Dengan jumlah uang di di kediaman dia, yang hakim-hakim itu kan di kota, di bank ya, di Surabaya, safety box ya. Itu masuk tanggal sekian, uraiannya sekian, yang menyerahkan itu ketemu semua, katanya ini hakim patriotik. Pada akhirnya sudahnya ketemu, kepala pengadilannya pun yang membela sekarang pun dicokok. Udah dicokok sekarang ya. Berarti udah kotor kan pengadilan. Ya, waktu itu Pak Mahfud mengatakan ini harus diperiksa juga nih kepala pengadilannya nih. Harus diperiksa waktu itu, ini harus diperiksa duluan kepala pengadilan. Belum apa-apa sudah membela bahwa ini hakim patriotik. Padahal itu tidak masuk akal. Ya sekarang dicokok juga. Nah, sesudah itu kan melompat ke Zarof. Nah, Zarof itu lebih meledak lagi karena ada uang hampir 1 triliun di rumahnya yang pada waktu indikasi kuatnya ini untuk uang perkara mengurus ke hakim A, hakim B, hakim C dan seterusnya. Nah, adalah tidak mungkin sekarang hanya membawa Zarof sendiri dengan uang segitu, tidak masuk akal di logika hukum kita. Orang membayangkan akan banyak nama yang muncul, hakim yang muncul, yang menyogok, tapi sampai sekarang masih Zarof aja sendiri. Lalu sementara pihak pengadilan sendiri sepertinya protektif kan, semua ada aturannya sesuai dengan prosedur yang begitu-gitu jawabannya itu kan selalu. Oleh sebab itu, nah kasus Zarof ini sudah mulai tenggelam juga karena disusul oleh kasus lain, kasus berikutnya kan. Kalau tidak salah apa sudah Zarof tuh atau judi online atau judi online Pak setelah itu. Nah ini judi online gimana? Ini judi online udah sampai menyebut sekian tersangka dan segala macam. Nama menteri disebut-sebut, malah menterinya kemarin ketemu sama Pak Jokowi di Solo. Baik-baik saja. Iya kan. Pelaku utamanya itu kan pejabat. Yang mengangkat pejabat itu adalah menteri, dan menteri ngangkatnya tidak proper juga ketika itu kan. Dikatakan saya tidak tahu kalau dia tidak ahli. Dia ngaku ahli saja lalu saya angkat. Kan begitu kan penjelasannya. Masa tidak bertanggung jawab begitu? Pasti ada apa-apanya, orang sudah tidak ada ijazah di bidang IT, kemudian tidak tahu juga ijazahnya, kok dipercaya diangkat. Sesudah ketangkap baru bilang saya tidak tahu kalau dia tidak ngerti IT kan gitu kan. Padahal di situ hasil penyelidikan polisi kan jelas kan. Ada markas, ya markas maksudnya ruangan khususnya iya ruang khusus, dan ruang digitalnya. Jadi itu bahwa masuknya lewat ini ketangkap semua. Masa menterinya bebas-bebas saja, itu kan tidak masuk akal. Gitu. Lalu seakan-akan mau ditutupi gitu. Itu logika umum ya. Nah, logika-logika yang ada di balik yang tersiar di logika umum itu kan, kalau orang seperti kita punya informasi juga. Kapan menerima uang apa, dari siapa, di mana, CCTV-nya kayak apa, kesaksiannya dari siapa. Nah, orang seperti kita kan mesti tahu. Iya kan? Nah, kok ini nggak jalan? Gitu. Tutup lagi dengan kasus berikutnya, apa lagi? Ini ya,
Kasus Sarof sudah tenggelam jadi kasus kecil, kasus judi online yang ada juga kasus yang menggagetkan sekali kan. Yang ramai juga tuh Tom Lembong, Pak. Nah, Tom Lembong mempertanyakan kan harusnya menteri-menteri sebelum dia juga dipanggil. Sampai sekarang juga udah nggak ada lagi suaranya tuh. Sudah ada lagi, ya kasusnya seperti apa dan sebagainya. Itu seakan-akan isu-isu besar itu dibuat untuk menutup isu yang besar juga. Sehingga yang besar itu hilang satu-satu. Yang paling gila tetap menurut saya kasus pagar laut. Ini kejahatan luar biasa, kejahatan terhadap negara, bukan kejahatan terhadap orang yang mempunyai harta misalnya diculik, mempunyai tanah sertifikatnya terhadap negara. Gimana laut yang menurut pasal 33 Undang-Undang Dasar dikuasai oleh negara dan pergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sekarang bisa diberikan HGB atas nama orang yang menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 jelas nggak boleh. Tapi sekarang ini sudah mulai menghilang nih. Tidak jelas siapa nih yang mengusut kasus kejahatannya. Saya potong sedikit, Pak. Pak Mahfud mempertanyakan itu, kan sebenarnya Reskrim Polri sudah mulai masuk, Pak, memeriksa beberapa orang, 5 atau 6 orang. Ya. Lalu pernah dalam sebuah kesempatan mengatakan bahwa dinyatakan bahwa ada unsur penipuan, pemalsuan lah kira-kira sertifikat itu. Ya. Itu tidak cukup sebagai sebuah kemajuan? Menurut saya tidak cukup. Tidak cukup. Karena untuk kasus lain kadangkala kalau orang tidak punya jabatan-jabatan politik, tidak punya koneksi, tidak punya backing, langsung ditangkap orangnya. Kan banyak sekali. Setiap hari kita melihat orang bukan hanya ditangkap, dihajar juga. Nah ini kan sudah jelas, ya sudah jelas ada SGB ilegal. Nah, kalau SHGB ilegal, surat hak guna bangunan ilegal, sama SHM ilegal. Ini kan sudah jelas ini tindak pidananya. Tidak usah dikatakan pemalsuan dokumen, pejabat tanahnya ini yang mengeluarkan ilegal ini panggil dulu. Kenapa? Siapa dulu yang berkomunikasi dengan kamu? Mana dokumen? Di situ akan gampang. Dan itu bisa ke korupsi, Pak, ya? Berarti ya? Bisa ke korupsi. Harusnya karena keluarnya itu diduga kuat pasti ada bayar-bayaran kan. Orang tiba-tiba menjadi kaya dan sebagainya itu ya. Dan macam-macam gitu ya. Bisa diduga ya. Meskipun orang menjadi kaya itu bisa saja tidak. Tapi dari ini kok bersambung dengan kasus ini? Itulah hukum. Dicari itu kaitan-kaitkannya sampai fakta-fakta itu ketemu. Kalau Kejaksaan Agung mengusut ini pasti ketemu karena Kejaksaan Agung teknik untuk investigasinya tuh dalam. Saya tahu bisa kok menemukan kayak gini kalau dipandu ambil itu tetap ketemu untuk anunya. Kejaksaan Agung tuh ahli di bidang ini, tidak usah digurui, tapi juga diam, apalagi polisinya diam. Nah, KPK, kalau KPK kan mesti disebut, kalau saya KPK tuh rasanya kok udah nggak ada ya sekarang ini. Ya gitu aja gitu. Sudah hilang. Apa yang harus dilakukan menurut Pak Mahfud untuk sampai pada itu tadi? Pagar laut ini jangan sampai hilang, tapi korupsinya harus tetap diusut. Siapa yang harus bergerak? Mengharapkan KPK masuk, tapi susah juga, atau bagaimana? Atau polisi tetap memindahkan dari sekedar memeriksa untuk kriminal biasa gitu, harus ke pidana korupsi? Jadi begini, memang ini aspeknya ada aspek korupsi. Aspek korupsi itu ketika sebuah atau ribuan atau ratusan sertifikat ilegal itu dibuat, pasti yang buat pasti pejabat. Ya. Dan hampir tidak mungkin orang membuat ini sudah jelas-jelas salah, itu tidak ada kolusinya. Oleh sebab itu ini bisa masuk Kejaksaan Agung dan KPK. Pemalsuan dokumennya, misalnya orang sampai keluar sertifikat ini kan ada RT membuat surat keterangan, lurah membuat surat keterangan bahwa di situ ada itu tanah dipalsukan dan segala macam. Nah, itu bisa pemalsuan dokumen. Iya, pemalsuan dokumen. Iya toh, itu ke polisi, gitu kan. Nah, oleh sebab itu kan tinggal koordinasi nih. Mulai dari mana? Pasti ketemu. Saya percayalah. Coba misalnya polisi misalnya give up, KPK give up, berikan Kejaksaan Agung, selesai nih. Sehingga Kejaksaan Agung berhasil memetakan, oh ini korupsi. Oke, yang korupsi siapa? Ambil nih. Pengusahanya yang nyuap gitu kan. Kan termasuk korupsi. Kenapa yang di bawah itu mungkin bukan korupsi. Serahkan ke polisi. Ini pemalsuan dokumen, penggelapan, penipuan, serahkan aja ke polisi. Kenapa Kejaksaan Agung harus menunggu, Pak? Kan langsung disambut aja kalau memang. Saya tidak tahu. Menurut Undang-Undang Kejaksaan, yang sekarang berlaku itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, Kejaksaan Agung itu bisa melakukan langkah-langkah
langsung tanpa menunggu PPNS. PPNS itu pegawai penyidik, pegawai negeri sipil. Penyidik pegawai negeri sipil. Itu kan di kantor pertahanan ada, di KKP ada gitu. Mereka administrasinya. Nah kalau sudah jelas kayak gini, Kejaksaan Agung sebenarnya bisa masuk. Ya kan? Sebenarnya bisa masuk. Nah, kalau secara hukum kan aturannya gini, ada 3 penegak hukum di bidang korupsi itu di tingkat pemerintah, KPK, polisi, Kejaksaan Agung. Ini kalau aturannya etika sebenarnya kemudian dijadikan prosedur hubungan tata kerja itu sesuatu kasus yang sudah ditangani oleh polisi, Jaksa Agung dan KPK tidak boleh masuk. Sama yang sudah ditangani KPK, Jaksa Agung dan polisi tidak masuk dan seterusnya gitu sudah ada. Nah kalau begitu caranya kan gampang tuh. Di dalam hukum kita dikatakan kalau sesuatu macet tidak jalan, KPK ambil alih. Ada gitu. KPK untuk mengambil alih di situ. Bisa. Nah, ini tidak ada yang berbuat ini dalam kasus pagar laut ini. Nah, Mas saya agak ngeri juga nih menghadapi pagar laut itu ternyata terjadi di mana-mana loh. Iya. Dan ini tidak ada yang bersikap sekarang bahwa ini secara hukum salah gitu. Ya aparat penegak hukum, ya. Negara sekalipun belum nih. Coba. Sehingga yang lain itu semua bisa diproses secara hukum ya, kasus-kasus yang muncul belakangan ya. Iya. Nah kalau begitu ya apa ya terus negara ini mau dikorbankan hanya karena orang terlanjur berkorupsi atau takut atau karena orang berhutang budi atau apa. Lalu negara ini habis lama-lama. Dikuasai oleh mereka-mereka yang jahat terhadap negara ini hanya karena tamak kemaru terhadap kekayaan ekonomi kita. Mahfud, kalau kasus-kasus besar seperti tadi yang kita bicarakan beberapa kasus itu hilang ketutup gitu, lalu kan numpuk jadinya Pak masalah. Bagaimana akhirnya penyelesaiannya kalau kemudian semua ini ditutupi untuk menghilangkan kasus yang lain itu yang lagi dibicarakan? Nah ini yang menurut saya berbahaya karena suatu saat tumpukan kasus ini akan menjadi seperti penyakit yang mematikan bagi tubuh. Anda punya penyakit, diobati sebentar, ditutup dengan ini, akhirnya akan meledak itu penyakit. Tidak akan bisa menyelamatkan tubuh Anda, akan membunuh tubuh Anda. Sama negara begitu. Kalau ini kejahatan ditumpuk, ditutup dengan kejahatan lain, ditutup dengan sampai akhirnya akan tidak menampung ini. Tidak akan muat menampung. Nah itu yang harus kita kanalisasi dari sekarang. Ini disalurkan ke sini, salurkan pelan-pelan lah. Saya tahu tidak bisa negara ini tiba-tiba baik gitu. Nggak mungkin, sudah buruk kayak ini. Tapi kalau ada niat baik, mari pelan-pelan. Mulai dari mana? Nih, dari sini. Terus sampai akhirnya negara ini mulai tumbuh lagi, sembuh lagi secara pelan-pelan. Kalau dibiarkan kayak sekarang, kejahatan ditutup dengan kejahatan, dibelokkan dengan ini kayak domino kan, ditutup ini. Iya. Lalu habis numpuk. Dinumpuk Pak, saya nggak membayangkan seperti apa nanti. Itu yang saya sebut domino kejahatan. Ini sedang terjadi. Tapi Pak Mahfud, kalau dilihat sebenarnya kan momentum untuk bagi penegak hukum untuk menyelesaikan secara Spartan gitu ya dengan tegas kasus-kasus ini peluangnya besar karena kan Presiden kan selalu berpidato mengatakan bahwa maka terakhir Pak kemarin ketika Harla NU itu Pak Presiden mengatakan bahwa yang dablek itu akan saya singkirkan gitu ya, yang tidak mau ikut arus besar ini yang tidak mau membersihkan negara ini akan saya singkirkan. Kan sampai begitu Pak pernyataannya. Iya. Nah itu kuncinya, kan saya pernah bicara melalui forum ini. Ini kan kuncinya Presiden aja. Kalau Presiden mau apa yang tidak bisa di negeri ini. Undang-undang dasar, melalui Undang-undang dasar bangsa Indonesia bersepakat Presiden memimpin kita untuk membawa negara ini maju dan untuk menghantam hal-hal jahat seperti itu. Dan itu terbukti bisa kalau Presiden tidak menghalang-halangi. Ini Kejaksaan Agung baru saja nangkap orang di Kementerian Keuangan yang dulu sulit untuk masuk ke dalam. Iya tidak mau udah masuk Kementerian Keuangan dulu. Zaman saya itu sudah ada kan indikasi ini ada lobby mana gitu. Nah ini gitu enggak masih bukan ini itu. Sekarang gampang masuknya. Terus ada lagi SDM dimasuki oleh KPK. Iya kan? hari ini. Iya hari ini kan. Iya. Bisa. Rini Suwandi sudah mulai dipanggil lagi kan. Dalam kasus penjualan gas. Nah betul. Kalau Presiden mau bisa kok. Pokoknya dorong aja tuh KPK, dorong aja Kejaksaan Agung, jawab polisi, lakukan kamu itu. Kalau ada yang mambat kamu sikat saya yang lindungi kan gitu aja kalau jadi presiden, kan gitu kan. Iya. Nah oleh sebab itu
Saya selalu mengatakan Pak Prabowo sudah tegas, sudah tampak arahnya, tetapi implementasinya masih sulit di bawah. Tinggal Pak Prabowo menurunkan lagi nih tingkat panggungnya, jangan terlalu tinggi hanya ngancam-ngancam, turun lagi ke bawah, ini ambil gitu, ini ambil. Iya, Kenapa Pak, ini kayaknya masih di atas terus nih. Ini dalihnya masih di atas ini terus. masih ritme mengancam nih. Terbaru di apa namanya Kongres Muslimat NU kemarin, Pak Prabowo mengatakan itu lagi, bahwa ada raja-raja kecil, ada orang yang tidak kebal hukum mau melawan saya. Ya ini Pak, coba kita tayangkan pernyataan Presiden Prabowo di Kongres Muslimat NU beberapa saat lalu ini, Pak. Saya melakukan penghematan. Saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Ada yang melawan saya. Ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Ada. Saya mau menghemat uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Saya ingin memperbaiki semua sekolah Indonesia. Akan berulang seperti itu, pertanyaan orang, siapa yang berani melakukan itu gitu? Itu sampai kapan itu kalau Pak Prabowo harus berteriak begitu terus gitu? Raja kecilnya kan tinggal diambil aja. Kamu mau raja kecil, banting aja kan bisa. Nah, iya Pak, makanya. Dia raja besar. saya kira antar menteri itu bertanya, Pak, ini siapa di antara kita ya yang berani begini di depan Pak Prabowo ya? Kan mereka saling bertanya, Pak. Nah, orang langsung rakyat membayangkan kalau akan begini terus, mengancam, meneriaki dan segala macam, apa perubahan apa yang kira-kira akan kita dapatkan? Kan gitu pertanyaannya, Pak. Ya, kita tunggu. Karena katanya masih nunggu 20 April kan. Oh, 20 April Pak, ya? Tidak pernah bilang begitu. Kalau jadi 6 bulan. Gitu. Kalau jadi 6 bulan itu kan 20 April 6 bulan. Ini kan masih bulan Februari, Maret, ya 2 bulan lagi. Mudah-mudahan lah. Ya. Artinya turun ke panggung dikit, panggungnya direndahkan dikit agar lebih implementatif. Lebih clear gitu ya. Kecuali kita mau membentuk ya penyakit menumpuk di tubuh itu, ini tutup ini, akhirnya tubuh tidak tertahankan lagi, meledak. Lalu tanggung jawab kita di mana? Kalau hanya mau menjawab ya udah, itu risiko kita bersama. Kalau untuk apa bernegara kan gitu. Ya.